Tenaga Akuntansi, welcome to Advo Talks Podcast berbagi cerita. Kenalin, aku Keisha sebagai host podcast hari ini. So, today kita bakal ngobrol-ngobrol dan sharing-sharing cerita seru dari narasumber yang tentunya keren-keren banget, yaitu ada Teh Ayu Puspasari dan juga Kang Jody. Boleh dilihat dulu muka-muka ganteng dan cantiknya mereka. Nah, mereka itu mahasiswa S1 Akuntansi Telkom University yang memiliki segudang prestasi. Nah, ngomong-ngomong nih, sebelum aku lanjut lebih jauh lagi, aku bakal ngasih tahu tema untuk podcast hari ini, yaitu How to Manage Study Life Balance as a University Student. Kenapa sih aku milih tema ini? Karena menurut aku sekarang tuh lagi zaman yang namanya toxic productivity. Jadi kayak kita tuh merasa harus selalu produktif, padahal kan kita manusia, wajar kalau kita memiliki rasa lelah dan juga jenuh. Nah, makanya kita bakal sharing-sharing sama Kang Jody dan juga Teh Ai. Langsung aja nih kita mulai mungkin dari pertanyaan-pertanyaan yang paling general. Yang pertama yaitu kenapa sih harus Telkom University dan kenapa akuntansi? Boleh dari Teh Ai dulu, silahkan. Oke, halo semuanya. Kenalin, aku Ayu Puspasari. Seperti yang udah disebutin sama Teh Keisha ya. Makasih ya Teh Keisha udah ngundang kita ke sini. Jadi aku mau jawab pertanyaan dari Teh Keisha ya. Katanya kenapa pilih Telkom University ya? Sama jurusan akuntansi. Kenapa pilih Telkom University? Sebenarnya dulu tuh nggak kebayang mau kuliah di sini, teman-teman. Jadi tuh dulu kan emang kita pasti semuanya pernah berjuang UTBK gitu kan. Pasti Teh Keisha juga, Kang Jody juga ya kan. UTBK, nah aku juga kayak gitu. Dulu tuh gak pernah mikir mau ke Telkom, jadi aku persiapin buat UTBK. Terus aku juga pengen banget masuk kedinasan dulu tuh Teh. Oh, kedinasan apa tuh Teh? Aduh, di skill jangan ya ini Teh. Boleh skill aja lah. Aku tuh dulu pengen masuk STAN ya sama akuntansi juga. Iya, tapi karena Tuhan berkata lain, cenah inti nama gitu. Terus aku akhirnya gak lolos ya teman-teman. Jadi memutuskan untuk cari beasiswa Teh. Nah, jadi aku pilih tuh berbagai banyak beasiswa dan yang keterima tuh di Telkom University. Alhamdulillah ya, jadi ketemu kita semua juga. Iya, benar banget teman-teman. Nah, terus kenapa pilih jurusan akuntansi tuh karena memang dari SMP tuh aku emang seneng akuntansi gitu Teh. Jadi dari SMP udah tertanam akuntansi banget gitu ya. Iya, betul banget. Kalau Kang Jody nih gimana? Kenapa bisa tiba-tiba jadi di Telkom dan milih jurusan akuntansi? Kalau aku basically dulu aku punya mindset aku kayaknya mau kuliah swasta aja deh, karena aku lihat swasta itu fasilitasnya lebih bagus atau ya lebih mengayomi mahasiswanya lah. Terus aku dapat saran dari guru BK, itu ada penerimaan Telkom University. Terus Telkom University juga kebetulan buka jalur beasiswa. Nah, pas aku lihat persyaratannya kayaknya agak sweet di aku deh, soalnya kayak menghargai prestasi-prestasi non akademik, kayak misalkan prestasi esai, prestasi debat. Kebetulan karena di SMA juga aku suka debat, karena aku pendebat ya, jadi aku sebenarnya nyoba-nyoba dulu aja ya, siapa tahu rezeki. Terus ya alhamdulillah, terus lewatin tahap administrasi lolos, terus lewatin tahap wawancara, tahap interview, terus ya alhamdulillah lolos. Jadi ya emang rezekinya di Telkom University. Terus kalau ditanya kenapa akuntansi, sebenarnya kan aku di SMA jurusan IPA ya. Ya. Jujur teman-teman. Ya, sebenarnya jurusan IPA kan belajar kayak biologi, kimia. Tapi karena aku pendebat, aku juga belajar kayak lingkup soshum, kayak misalkan IPS, terus sosiologi, ekonomi. Nah, kebetulan karena sering belajar soshum, aku jadi suka ekonomi. Nah, jadi aku cari-cari jurusan yang agak inline sama ekonomi. Ada manajemen, ada akuntansi, dan aku kayaknya lebih suka akuntansi. Lebih jadi tertariknya ke akuntansi gitu. Iya, jadi aku pilih. Tadi juga kan Teh Ai ngomong, Kang Jody ngomong kalau kalian berdua tuh dua-duanya apply beasiswa. Yang satu kalau nggak salah Teh Ai itu apply beasiswanya iCloud ya? ID Cloud. Oh, ID Cloud. Iya. Nah, terus kalau Kang Jody aku pernah lihat di LinkedIn-nya tuh kalau nggak salah beasiswa unggulan ya? Iya. Nah, kalau boleh tahu nih, ceritain dong cerita awalnya kenapa sih apply beasiswa itu? Terus tahap-tahapnya apa aja? Siapa tahu ada maba-maba nih yang pengen ngikutin jejak kalian. Boleh banget. Boleh deh Kang Jody dulu. Oke, kalau aku sendiri kan aku beasiswa unggulan dari Telkom University langsung. Itu kenapa pilih beasiswa itu sebenarnya pertama karena itu sih yang tadi kata aku dapat informasi dari guru BK, ada penerimaan di Telkom University bukan beasiswa unggulan. Terus tahapan-tahapannya pertama itu ada seleksi administratif kayak
ya apply sertifikat, terus kartu pelajar dan lain sebagainya. Terus karena ada banyak pendaftar, nah di seleksi administratif itu ada yang lolos, ada yang gugur. Ya alhamdulillahnya masih rezeki, di seleksi pertama aku lolos. Terus seleksi kedua itu tinggal puluhan orang, kalau nggak salah tinggal kurang dari 50, itu masuk ke tahap CBT. CBT itu kita dikasih soal kurang lebih ada 300 kalau nggak salah. Banyak juga ya 300. Soal Hebat banget ya teman-teman. syukur. Soal 300 itu, tapi mata pelajarannya bukan mata pelajaran eksakta kayak IPA atau IPS, tapi lebih ke psikotes kayak iya. Lebih kenalan gitu juga. Iya, kayak kedinasan gitu ya. Iya, kayak kedinasan, misalkan ada soal kalau teman kamu sakit apa yang kamu lakukan Iya, gitu. psikotes. Nah ya semacam kayak gitu, ada 300 soal. Nah nanti dari tes CBT itu dikerucutin lagi, kalau nggak salah tinggal 30 orang atau kurang gitu. Nah tahap terakhir itu interview langsung dari Ditmawa. Di interview kayak misalkan kenapa pilih Telkom, terus ceritain diri kamu dalam 1 menit, terus ya pertanyaan general tentang beasiswa lah. Nah gitu. Nah waktu itu beasiswanya itu kayak, kan kalau beasiswa ada yang kayak fully funded, ada yang enggak. Nah kalau yang ini tuh fully funded juga dari Telkomnya atau enggak? Ya alhamdulillah fully funded, Berarti cuman sampai lulus ya? Iya sampai lulus, cuman disuruh bayar uang kesehatan yang 150.000 per semester. Gitu. Kalau Teh Ai nih gimana? Pakai beasiswa ID Cloud. Oke, aku jelasin dulu mungkin ya beasiswa Ya, ID Cloud itu apa sih sebenarnya. Kalau tadi kan langsung dari Telkomnya ya Kang ya. Kalau ini mah dari PT Cloud Hostingnya sendiri yang nyediain beasiswa. Nah itu tuh kerjasama sama Telkom. Itu juga fully funded untuk teman-teman yang pengen kuliah gratis gitu ya, S1 di Telkom University tuh bisa banget beasiswa ID Cloud Host. Terus aku mungkin kasih tahu ya Teh ya gimana rangkaiannya dari awal. Nah kalau awalnya tuh mungkin daftar dulu, daftar ID Cloud-nya sendiri. Itu kita kayak masukin data diri, terus mau pilihan satunya apa, pilihan duanya apa. Waktu itu aku tuh kalau nggak salah jurusan akuntansi sama MBTI. Terus habis itu kita nunggu pengumuman. Udah nunggu pengumuman tuh langsung tes online tahap 1 Teh. Tesnya soalnya kayak Kang Jody juga gitu atau gimana? Enggak, kalau aku tes online-nya kayak UTBK. Bener-bener kayak UTBK Beneran kayak UTBK gitu soalnya ya berarti yang kayak ada PU, PM yang gitu-gitu. Ya, kayak gitu. Untungnya tuh kan udah belajar UTBK ya, jadi ngerti gitu, gak terlalu susah juga. Dan di tes online tahap 1 tuh UTBK kan, itu disaring sebanyak 2.000 orang dari 30.000 pas tahun aku waktu itu. Banyak juga ya. Iya, 2.000 orang tuh. Habis itu masuk tes online tahap kedua. Di sini juga ujian lagi kalau nggak salah. Pas aku tuh 90 soal, lebih mengerucut gitu. Nah Kalau itu yang 90 juga berarti kayak UTBK atau itu lebih ke psikotes gitu? itu beda, itu kayak cuma 3 matkul aja, matematika, bahasa Inggris sama Indonesia aja. Di basic gitu. aja ya? Iya, tapi ini beneran tesnya tuh yang akademik gitu, nggak kayak psikotes kayak Kang Jody gitu. Terus di tes online tahap 2 tuh kita disaring lagi nih Teh, jadi ke 100 penerima beasiswa nih. Di 100 itu kita diseleksi berkas, itu di sana udahlah menjual diri ya. Iya. Memperbagus CV ya. Iya, gitu. kita harus kayak menjual diri di seleksi berkas itu, kasih tahu deh kita tuh keunggulannya apa, dapat apa aja, ada esai juga. Nah, itu tuh saingannya kan 100 kan. Habis itu dilolos juga, aku alhamdulillah lolos juga, diambil 50 besar. Nah, dari 50 besar itu kalau nggak salah untuk wawancara, 25 besar, nanti diambil 25 besar untuk wawancara. Nah habis itu diambil 4 orang gitu. Berarti dari sekitar 30.000 orang berarti yang lolos cuma 4 orang. Iya, di tahun aku tuh 4 orang, dan tahun 2024 juga 4 orang sih. Oh berarti nggak nambah ya kuotanya? Itu tuh nambah kuotanya sesuai dengan gimana nih, ada yang berpotensi lagi nggak gitu. Kalau misalkan yang bagusnya 6 orang kepilih gitu. Oh jadi kita harus bagus-bagusan diri aja biar kepilih Iya, ya. betul banget. Oke. Nah mungkin kan tadi udah diceritain kalian tuh bener-bener orangnya prestasi banget lah, entah itu akademik maupun non akademik. Nah tapi kan kita juga punya kehidupan sosial gitu kan. Iya, pasti. betul banget, Dan Teh. pasti kita punya kayak ada pengaruh positif, ada pengaruh negatif. Gimana sih cara kalian tetap on track sama plan yang udah kalian buat kan? Karena kalau menurut aku ya, orang-orang dengan kepribadian kayak kalian tuh kayaknya kalian tuh on track banget, orangnya tuh planning banget. Nah gimana sih cara biar aku juga pengen gitu loh kayak kalian. Nah gimana caranya biar kayak gitu? Oke, mau Tipsnya siapa dulu? Ayo dulu. Boleh aku dulu Cina. Gimana caranya on track ya? Pasti kan setiap orang pasti ada rasa malasnya Iya, ya, betul. pasti itu Teh. Aku juga udah sering malas sebenarnya Mak. Tapi gimana cara kita mengelola rasa malas itu? Terus
Sebenarnya menurut aku tuh tantangannya itu bukan dari eksternal sih, tantangan untuk tetap on track itu ada di diri aku sendiri. Kalau tantangan menurutku tuh bukan cuma malas, tapi konsistensi. Oh, Gimana kita konsisten banget ya, kan buat misalkan hari ini kita konsisten belajar, besoknya males, belajar lagi males, belajar males, itu tuh menurutku sangat menghambat gitu kan. Jadi mending kamu belajar 15 menit hari ini, besok belajar lagi 15 menit, terus aja walaupun Jadi sebentar walaupun gitu sebentar ya. tapi tetap terus daripada banyak tapi nantinya kesannya Iya, enggak gitu capek. ya. Iya. Misalkan satu hari belajar 8 jam, Aduh, capek. 8 jam sih Iya. mumet ya. Jadi kalau misalkan cara aku on track tuh ya konsisten gitu. Terus atur jadwal belajar sih kataku itu wajib banget. Aku sendiri tuh bikin kayak jadwal belajar di laptop, bahkan bikin jurnal juga. Aku bikin journaling juga. Gimana caranya biar aku tetap on track. Oh, hari ini ada yang harus aku kerjain nih gitu. Besok ada juga gitu. Yang pertama tuh jadwal, yang kedua konsisten, dan yang ketiga mulai gitu. Iya, Mulai aja, jangan mulai. terus-terusan Jangan besok konsep besok aja. itu cuma Iya. konsep doang tapi nggak dilakuin gitu ya. Iya. Kan kita seringnya kebanyakan kayak gitu ya. Betul banget. Nah, kalau Kang Jody gimana nih caranya biar tetap on track sama plan yang udah dibuat gitu loh? Awalnya kan aku dulu kemakan narasi-narasi orang kalau push your limit Yeah. untuk capai goals yang outstanding, yang bigger gitu. Tapi sekarang aku lebih ke work life balance untuk taruh prinsip ada don't put a lot of pressure to yourself. Karena kalau misalkan banyak pressure, banyak nggak terus puas nih, mau terus yang jadi terbaik, mau terus jadi yang paling cetar gitu, itu malah jadi stres. Karena kan kita juga sebagai mahasiswa ya, kita sebagai mahasiswa kita banyak deadline, kita banyak tugas, banyak asesmen. Nah kalau misalkan kita nggak ada waktu untuk diri kita, nggak ada waktu untuk main, atau sekedar nggak ada waktu untuk ya kalau orang-orang sekarang bilangnya healing atau self reward lah ya. Nah itu bisa jadi stres. Jadi kalau ditanya ke aku sendiri gimana aku tetap on tracking, pertama sama kayak Ai, aku punya tujuan awal aku mau apa, aku set schedule aku mau gimana. Jadi ketika aku ngerasa agak pusing atau agak stres, nggak apa-apa, aku ngasih waktu aku buat main mungkin sama teman atau main sendiri, nonton atau dan lain sebagainya, atau main game. Tapi balik lagi, kalau misalkan aku udah ngerasa cukup main gamenya, udah cukup free time-nya, aku balik lagi ke apa sih tujuan aku awalnya, apa aku mau menang atau mau pertahanin IPK misalkan. Nah terus aku juga nginget pasti di luar sana banyak orang-orang yang kayak aku, bahkan usahanya lebih, bahkan effortnya lebih. Jadi ketika aku males-malesan, ketika aku kayak misalkan mau nyerah, aku nginget mereka sih, kalau mereka nggak nyerah, kenapa aku bakal nyerah gitu. Karena aku punya prinsip juga, lebih baik kamu gagal tapi kamu udah ngelakuin yang maksimal daripada kamu gagal tapi kamu nggak ngelakuin apa-apa gitu. Jadi nggak apa-apa gagal, tapi di hati kita udah puas, di pikiran kita udah puas, dan kita nggak ada penyesalan sama sekali. Mungkin gitu sih kalau dari aku. Betul banget ya. Harus balance. Harus balance. banget. Ini teman-teman prinsip-prinsip dari Teh Ai dan Kang Jody itu bagus banget, bisa kalian terapin buat diri kalian juga atau bisa buat masa depan kalian. Kalau misalnya sekarang kalian udah merasa gagal, nggak apa-apa, tapi kan kita harus mencoba terus. Nah tadi kita kan udah dengar prinsip-prinsip dari Teh Ai dan juga Kang Jody. Nah mereka juga kan sibuk banget, pasti mereka punya kehidupan tuh berbeda-beda. Ada kehidupan sama teman sekelas, ada kehidupan sama teman organisasi mungkin. Nah gimana sih cara kalian bagi waktu sama mereka biar bisa tetap main? Atau Teh Ai juga aku dengar-dengar punya someone spesial ya. Nah gimana cara bagi waktu sama someone spesialnya juga? Terus prioritasnya tuh kayak misalkan teman berapa persen, keluarga berapa persen, organisasi dan proker lain-lain. Boleh nggak kalian kasih tahu ke mereka biar bisa melihat, oh prioritas tuh kayaknya yang benernya harus kayak gini nih gitu. Boleh dimulai dari siapa dulu, boleh? Kang Jody deh. Oke, boleh. Kalau ditanya gimana aku, mungkin bagi waktu ya untuk kehidupan aku sendiri sama kehidupan eksternal, mungkin sama keluarga atau teman. Mungkin pertama dulu kalau dari keluarga, aku karena anak rantau juga ya, bukan asli Bandung, jadi aku tinggal sendiri di sini di kos. Tapi kadang aku sering nyempetin untuk selalu video call atau selalu telepon. Mungkin ya kalau nggak bisa tiap hari ya 2 hari sekali pas malam. Terus aku cerita aku ngapain aja hari ini. Terus ya walaupun nggak berjam-jam tapi seenggaknya masih ada bagi waktu untuk keluarga lah, masih ngabarin keluarga. Ngabarin ya. Jadi biar keluarga tuh nggak
itu loh Nggak di nyariin. Iya, nggak nyariin, ya. nggak khawatir. Ngapain aja sih anaknya Berarti gitu. keluarga masih nomor satu ya Iya. kalau buat Kang Jody. Nah kalau keduanya nih apa nih? Nah, kalau kedua mungkin kalau untuk bagi waktu sama teman, mungkin setiap abis kelas aku makan bareng sama teman, mungkin sambil bahas-bahas tugas tadi apa sih, atau mungkin kalau ada kerja kelompok ditanya kita mau kerja kelompok di mana, atau kita mau ngerjain tugas bareng atau enggak. Karena menurut aku kuliah itu sangat susah untuk dijalanin sendiri ya. Jadi Iya. harus dibagi sama teman. Dibaginya bukan dibagi contekan, tapi Ada yang sama lah Iya, ada yang tujuannya. sama karena tujuan kita sama ya kita Ngertiin gitu. saling ngingetin, saling bantu kalau misalkan ada kesusahan, mungkin ada yang nggak paham sama materi ini ya kita bantu, kita saling sharing. Ya, jadi itu sih tempat aku bagi waktu sama teman. Atau mungkin kalau misalkan weekend aku hangout sama mereka. Braga misalnya. Braga atau ya, Bandung banget ya Braga. atau sesimpul ke Transmart. Ya, Transmart juga oke banget. TSM Ya, ke juga ya. TSM. Jadi ya masih ada waktu lah, masih ada selalu ada waktu untuk mereka. Untuk teman-teman karena mungkin teman-teman juga karena kita seperjuangan bareng sama mereka kali ya, jadi kita merasa kayak oh kita harus ngelakuinnya bareng-bareng biar kita juga nyampe tujuannya bareng-bareng gitu. Kalau misalkan Iya. kayak Ai gimana nih? Betul banget ya, bener kayak yang dibilang sama Kang Jody. Aku juga prioritas utama tuh keluarga, apalagi mama aku. Aku tuh setiap hari tuh pasti ngabarin, nggak 2 hari sekali atau sehari sekali tuh. Chatan. Iya, udah kayak sama pacar aja sama mama tuh. Tadi juga aku, halo mama, aku mau ini nih, mau kumpul sama Hima dulu, gitu, mau diwawancara. Doa gitu, Iya, minta doa. ya. Iya, aku sesimpel mau misalkan, ma hari ini aku jam 6.30 kuliah nih, banguninnya jam 4 gitu loh. Aku tuh sering minta bangunin mama, soalnya kalau misalkan mama aku masukin ke apa rutinitas aku, jadi mama tuh ngerasa oh iya anaknya tuh ngapain aja gitu. Terus aku juga gak pernah lupa sih ngabarin ma aku tidur dulu atau gimana, kegiatan aku ngapain aja, sama kayak Kang Jody kayak gitu. Karena yang paling utama tuh keluarga sih, teman-teman, yang nggak ada yang ngalahin gitu. Keluarga pasti still number Iya. one. Iya. Nah, kalau Teh Ai nih nomor keduanya nih, penasaran banget prioritas keduanya itu si someone special itu atau dekatnya nih sahabat-sahabat yang Aduh, kayaknya sama ya, ada di rentang yang sama teman-teman. Nah, cara bagi aku sama teman-teman aku tuh kayak gimana, sama dia juga ya. Kayak Kang Jody tadi bilang, kalau misalkan pulang kampus atau kadang ada jeda nih dari mata pelajaran ini ke ini, kita makan bareng gitu, atau kumpul di mana, di kosan siapa, tiduran lah apa gimana gitu kan. Karena kan kebanyakan teman-teman aku juga cewek, jadi kita tiduran di satu kos aja deh gitu. berarti ngelakuin small things gitu. Iya, ciwi-ciwi doang deh gitu. Iya. Make up bareng sebelum ngampus atau gimana? Gosip bareng. Bener banget, kita ngomongin siapa Itu gitu. namanya study case teman-teman. Iya, tadi spesial. Iya, kayak gitu. Terus kadang mungkin malam hari tuh buat makan juga enak tahu. Aku biasanya sama adalah temanku yang berempat gitu kan, kadang makan bareng di mana, di McD ya kan, atau dimanapun itu, di TSM juga. Terus kalau weekendnya aku biasanya ke toko buku sih, ke toko buku. Oh, rajin ke toko buku berarti. Jadi kayak kalau udah capek kuliah tuh harus beli sesuatu gitu. Kalau capeknya ngeluarin duit ya. Kalau capek makan tempatnya. Iya. Teh Ai beli buku di mana tuh Teh beli bukunya? Aku tuh di Gramedia Merdeka. Kayaknya di Gramedia Merdeka, terus juga ada di TSM-nya, Gramedia TSM-nya, terus ada di PVJ juga pernah. Kayak dimanapun deh, aku cari tahu. Kalau ada rekomendasi boleh kasih tahu. Oke, tapi aku jarang baca buku sih soalnya. Ya sama aku juga jarang. Seneng sih aku ya. Nah, sebagai mahasiswa semester 3 nih kan Teh Ai semester 3, Kang Jody semester, aku juga semester 3. Iya. Nah, apa sih target dan rencana ke depannya kayak di semester selanjutnya atau target semester 3 sekarang kira-kira apa aja nih? Boleh Kang Jody deh duluan. Kalau aku sendiri target semester 3 ya pastinya sebagai mahasiswa mau pertahanin IPK ya. Jadi ya terus belajar atau cari metode-metode baru di belajar, apa yang perlu dievaluasi dari semester sebelumnya biar semester ini bisa lebih konsisten, bisa lebih maksimal gitu. Jadi target pertama mungkin deket-deket ini ya pertahanin kekonsistenan biar bisa pertahanin IPK juga. Terus mungkin kalau target-target ke selanjutnya ya pasti karena aku juga seorang pendebat ya, aku mau something yang more outstanding lagi. Terus mungkin kalau ya alhamdulillah bisa melaju ke world champion, nggak world champion juga sih. Seenggaknya bisa
bisa berlaga di Inter lah, nggak cuma di tingkat regional atau nasional, ya paling ke internasional gitu. Mungkin itu sih target aku dekat-dekat ini. Kalau Teh Puspa gimana nih targetnya? Oke, kalau aku juga ya sebenarnya sama ya sama Kang Jody, yang paling utama tuh pasti targetnya tuh mempertahankan IPK. Apalagi kan kita anak beasiswa ya Kang ya, harus mempertahankan Betul. IPK banget. Terus yang kedua mungkin sama lomba-lomba juga ya Teh ya. Kalau aku sendiri kan basicnya di esai, jadi aku tuh sekarang lagi banyak ikut apply lomba gitu. Cuma ya tinggal nunggu aja gitu. Targetnya sih pengennya ada salah satu yang menang gitu ya. Amin gitu. Terus yang kedua tuh yang kedua itu kan, yang ketiga tuh ya sekarang lagi belajar debat juga kayak Kang Jody teman-teman. Pengen banget ya Teh ya. Kayak Kang Jody. Iya, pengen banget ya Teh ya kayak Kang Jody gitu kan. Pengennya tuh sekarang semester sekarang tuh apa namanya, baikin public speaking ya Kang ya. Iya, betul. Memperbaiki public speaking. Terus juga aku kan juga sambil magang juga ya Teh ya. Itu juga target aku. Gimana caranya aku tetap di apa namanya, berkontribusi gede lah di gitu di magang aku. Terus mungkin yang terakhir target aku sih untuk semester depan sih ini pengennya jadi asdos ya. Doakan teman-teman. Amin. Nanti kita bisa, aku juga semester depan mau daftar juga, bisa kita barengan. Iya, iya, bener banget. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, ada nggak sih buku atau tokoh atau pengalaman hidup kamu yang berarti banget sampai mempengaruhi kayak kehidupan kamu sekarang gitu loh? Ada nggak kira-kiranya? Oke, boleh mau siapa Mungkin dulu? dari Teh Ai dulu. Boleh, sok dari aku ya. Kalau misalkan buku ya mungkin nanti aku bahas deh. Kalau tokoh tuh sendiri tuh sebenarnya gak jauh-jauh ya tokoh aku. Kenapa aku sangat ingin sekali di apa namanya, di akademik ini gitu, sangat suka banget, aktif banget. Itu tokoh aku tuh gak jauh-jauh teman-teman, papa aku sendiri gitu. Oh, jadi role modelnya ya sendiri. Iya, role modelnya tuh papa aku sendiri karena dia tuh public speakingnya bagus ya menurut aku. Dia juga sering nyeritain kisah-kisah para nabi gitu kan, kisah-kisah wali gitu. Nah dari papa aku itu aku jadi mengetahui tokoh-tokoh lain yang dimana nggak ada dalam sejarah atau ada dalam sejarah. Nah tokoh-tokoh itulah yang menjadikan aku panutan gitu Teh. Oh, jadi kayak ayahnya nyeritain, terus kamu Iya. kayak terinspirasi sama cerita-cerita yang ayah kamu kasih gitu ya. Betul banget, makanya aku jadi suka jadi penulis kan Teh ya, karena iya. sering dibubuhi cerita-cerita ya teman-teman gitu. Nah habis itu mungkin pengalaman hidup ya, kenapa yang sampai sekarang aku sangat ingin banget gitu, apa namanya, ingin berusaha banget gitu, karena aku tuh pengen jadi Kartini Desa gitu. Oh, rasanya keren banget ya kan di Iya, desa. itu udah launching tahu iya? bukunya, iya. Oh, Udah keren, launching. promosi boleh di sini. Iya, sebenarnya tuh aku tuh pengen jadi Kartini Desa aku, karena kan memang desa aku tuh bukan terbelakang tapi masih jauh dari yang namanya teknologi, jauh dari perkembangan juga kan. Terus di sana tuh terkukung dengan, kalau kalian udah lulus SMA itu tinggal menikah saja gitu. Kehidupan di sana tuh berhenti di pernikahan. Jadi perempuan di sana tuh gak bisa mengaspirasikan perasaan mereka gitu. Mimpi mereka tuh terhambat gitu. Jadi aku tuh pengen jadi salah satu yang memotivasi mereka juga gitu, bahwa bahagia itu bukan dengan menikah saja gitu. Jadi perempuan tuh, apalagi sekarang kan ada kesetaraan gender ya. Nah kayak gitu sih menurut aku teman-teman. Jadi perempuan juga sekarang udah sama derajatnya ya. Jadi menurut aku kayak gitu aja sih. Sama kalau buku mungkin aku mau rekomendasiin buat teman-teman buku Pichi Life ya. Itu teknik metode belajar, gimana cara tahu metode belajar, motivasi belajar, gimana cara refreshing dari pelajaran dan lain sebagainya. Mungkin gitu aja. Teh Puspa juga kan pernah ngeluarin ebook tuh. Nah, kalau boleh tahu ebook itu tentang apa sih? Aduh malu ya. Jadi aku tuh ngeluarin ebook tuh yang pertama tuh karena DM-an di IG ya banyak banget yang membludak nanyain kayak, Teh gimana sih caranya wawancara beasiswa kayak gitu. Kalau aku bahas kan panjang banget. Nah akhirnya aku bikinin ebook triks gitu lolos wawancara beasiswa gitu. Oh iya. Soalnya aku pernah lihat kamu sharing di grup kelas gitu loh. Iya, itu tuh tips buat wawancara beasiswa, tapi banyak juga buat wawancara kerja juga kayaknya itu bisa sih. Karena gimana caranya, mitos atau fakta, cara jawabnya kayak gimana, terus cara kita riset sebelum wawancara itu kayak gimana. Terus aku juga di situ ada masukin pengalaman-pengalaman berharga dari penerima beasiswa gitu Teh. Aku kolaborasi juga gitu. Kalau Kang Jody nih, siapa tokoh yang bener-bener jadi role model di kehidupan Kang Jody sendiri? Mungkin hampir sama kayak Teh Puspa ya. Iya. Kalau Teh Puspa tokoh yang jadi inspiratif atau tokoh idolanya itu papahnya sendiri. Iya. Ya mungkin kalau aku juga
mamaku sendiri sih. Saling melengkapi ya. Yang satu mama ya. Biasanya kan anak perempuan ke papa Iya, gitu kan, anak laki-laki ke mama gitu, ke ibunya. Soalnya kenapa? Mungkin ini jawaban dari kenapa aku sekarang suka berdebat atau suka menjadi suka debat atau menjadi pendebat. Karena basically ibu aku itu lulusan magister hukum. Jadi aku sering untuk diskusi kayak tentang hukum, atau ya sesimpel aku tahu gimana teori hukum perdata sama pidana itu dari ibuku. Terus kalau mamaku abis nanganin suatu kasus, dia ceritain tuh gimana apa kasusnya, sharing ke keluarga. Atau kalau dia barusan pulang kantor, apa nih yang ada masalah di kantornya, problemnya gimana, problem solvingnya gimana. Jadi kayak aku ikutan mikir juga jadinya. Jadi ikut keasah critical thinkingnya. Jadi tertarik. Iya, jadi tertarik kayak keasah banget ya Kang ya jadi debatnya. kayaknya seru nih debatin tentang isu bukan cuma hukum tapi isu-isu ya terkini gitu, tentang lingkungan, politik. Jadi mungkin itu sih role model aku. Iya, di soalnya situ. aku pernah juga ketemu Kang Jody waktu itu semester 1, wawancara dia tentang politik gitu, terus sampai kita ngomongin tentang 01, 02, 03. Wah, itu hangat banget ya pas Iya, saat itu dia, dan ternyata dia tuh opininya bagus banget. Nah, keren banget pokoknya buat Kang Jody sama Teh Ai. Keren Nah, banget. terakhir nih, ada nggak kata-kata motivasi buat para maba-maba, karena kan sekarang banyak maba-maba baru kan yang baru masuk iya. akuntansi. Ada nggak kayak motivasi buat mereka biar mereka bisa jadi mahasiswa juga yang berprestasi kayak kalian berdua? Mungkin dari Tepus baru. boleh dari aku dulu Cina. Jadi kata-kata motivasi ya, mungkin aku cuma mau bilang kalian yang lagi nonton ini sekarang, mungkin lagi rebahan sambil nonton ini atau duduk sambil makan atau lain sebagainya, coba sekarang bangkit dulu, terus tetapin tujuannya apa. Kalian di sini rebahan tapi pesaing-pesaing kalian udah mulai. Nah, bener banget. Jadi menurut aku ayo mulai, jangan hanya terus bikin target tapi mulai dari hari ini juga konsisten, dan jangan lupa doa dan usaha gitu. Yang paling utama doa sih Teh. Iya, Tapi doa tanpa usaha juga sia-sia teman-teman. Iya. Kita harus balance dua Iya, hal itu. bener banget. Kalau dari Kang Jody apa nih motivasi atau buat adik-adik tingkat yang mau ikut debat bisa juga. Ya, bener banget Kang. Buat aku juga Kang Jody ya. Mungkin kalau dari aku always try and explore the new things. Kalau misalkan kamu anak akuntansi, mungkin jangan takut untuk nyoba hal lain, mungkin di critical thinking atau di berdebat. Jangan takut untuk gagal, karena mungkin di setiap langkah atau di setiap hal yang kamu explore the new things itu ada value-nya, ada hal yang bisa kamu ambil, yang bisa jadi evaluasi, yang bisa jadi ya mungkin sumber pembelajaran baru. Jadi pada akhirnya kalau misalkan kamu melangkah lagi ke new steps, kamu udah tahu strategi-strateginya, udah tahu gimana cara-caranya, dan bisa jadi pribadi yang bisa nge-explore semua hal, nggak cuman stuck atau nggak cuman bertahan di zona nyaman kalau kata orang-orang sih gitu. Wow, keren banget nih motivasi buat adik-adik, maba-maba, nggak cuma buat maba tapi buat kita juga sebagai teman seangkatan mereka atau kakak tingkat juga bisa menjadi motivasi yang baik. Nah, kalian boleh nih promosi sosial media kalian juga biar di-follow sama adik-adik dan Malu ya. juga. Boleh Kang Jody promosiin dulu dong. Mungkin kalau ada yang mau didiscuss atau mau tahu aku lebih lanjut, bisa hit me up on Instagram mungkin @jody_s_putralubis, atau mungkin kalau email jody_s_putralubis@gmail.com. Nah, buat Teh Puspa. Oke, kalau teman-teman juga sama yang mau apply beasiswa terus gak tahu informasinya di mana, boleh tanyain aku. Terus juga kalau mau sharing-sharing tentang dunia kuliah ya, boleh banget ke aku gitu. Soalnya dunia kuliah itu gak semenakutkan itu kalau punya teman-teman yang mendukung yang gitu. merangkul, yang Bener banget. supportive. Iya, betul banget Teh. Jadi boleh deh kunjungi IG aku spa.ri gitu. Oke. Nanti ditulisin di bawah sama Teh Keisha di sini. Oke, mungkin segitu aja pembahasan dan sharing-sharing kita kali ini. Mungkin kita bakal ada podcast selanjutnya. Keep on watching dan jangan lupa subscribe YouTube-nya Himaku dan juga Instagram-nya Himaku. Oke, thank you guys. Dadah, bye.